Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pina Rahmawati dengan NIM 8781652206 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran IPAS kelas 3 SD dengan topik ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. RPP ini disusun untuk pembelajaran IPAS kelas 3 SD fase B semester ganjil di SDN 1 Pamijahan. Alokasi waktu yang akan digunakan yaitu 2 jam pelajaran atau 70 menit dalam satu kali pertemuan. Model pembelajaran yang akan digunakan adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi, tanya jawab, observasi, presentasi, dan penugasan. Pemilihan model ini bertujuan supaya peserta didik dapat lebih aktif dalam pengamatan dan mampu berpikir kritis dan dapat memahami materi melalui pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Pada elemen pemahaman IPAS ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu memahami siklus hidup makhluk hidup, serta memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini ada 2. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengamatan dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan hasil observasi dan diskusi kelompok dengan benar. Pembelajaran ini juga mendukung penguatan profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan. Nilai-nilai tersebut diterapkan melalui kegiatan diskusi, observasi, kerja kelompok, dan kepedulian terhadap makhluk hidup di sekitar sekolah. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan untuk memahami bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari benda mati. Selain itu, peserta didik juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat makhluk hidup sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik, saya akan memberikan pertanyaan pemantik seperti, kalau kita tidak makan seharian, apa yang kita rasakan? Apakah sebuah batu juga perlu makan seperti kita? Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menghubungkan pengalaman sehari-hari peserta didik dengan materi pembelajaran. Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yang dipelajari meliputi 1. Bernapas, 2. Bergerak, 3. Membutuhkan makanan dan air, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Berkembang biak, 6. Peka terhadap rangsang, dan terakhir, mengeluarkan zat sisa. Materi ini disampaikan menggunakan contoh konkret yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran yang akan digunakan yaitu 1. Gambar hewan dan tumbuhan, 2. Video pembelajaran IPAS, 3. LKPD siswa, 4. Lingkungan sekitar sekolah. Sedangkan sumber belajar berasal dari buku IPAS kelas 3 SD, Kurikulum Merdeka, dan buku guru dari Kemendikbudristek. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, saya akan mengucapkan salam, mengajak peserta didik untuk berdoa bersama, memeriksa kehadiran, dan menyiapkan kondisi kelas. Selanjutnya, saya akan melakukan apresiasi sederhana dengan pertanyaan, mengapa kucing dapat bergerak sedangkan meja tidak dapat bergerak sendiri? Kemudian, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya, untuk kegiatan inti, akan menggunakan model problem based learning yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama yaitu orientasi masalah. Saya akan menunjukkan gambar hewan, tumbuhan, dan benda mati. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar tersebut dan menentukan mana yang termasuk makhluk hidup dan benda mati. Untuk tahap kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik. Saya akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil dan membagikan LKPD untuk kegiatan pengamatan. Untuk tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Peserta didik akan melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup di sekitar sekolah seperti tanaman dan hewan kecil. Hal yang akan diamati meliputi cara bergerak, cara memperoleh makanan, pertumbuhan, dan respon terhadap lingkungan. Saya akan membimbing peserta didik selama kegiatan berlangsung. Untuk tahap keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik akan menuliskan hasil pengamatannya pada
LKPD, kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya akan memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik. Dan tahap terakhir, analisis atau evaluasi. Saya bersama peserta didik akan menyimpulkan hasil dari materi pembelajaran. Kemudian, saya akan memberikan evaluasi secara lisan dan penguatan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, saya akan membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Saya juga akan memberikan kesempatan bertanya, memberikan evaluasi singkat, menyampaikan pesan untuk menjaga makhluk hidup di lingkungan sekitar, memberikan tugas rumah, dan menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Dalam RPP ini terdapat 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran melalui tanya jawab sederhana. Asesmen formatif dilakukan melalui penilaian sikap dan keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan melalui tes pada akhir pembelajaran. Dalam LKPD peserta didik, diminta melakukan observasi di lingkungan sekolah untuk menemukan 3 makhluk hidup dan 3 benda mati. Kemudian, peserta didik akan mengisi tabel pengamatan berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan dan mendiskusikan hasilnya bersama kelompok. Untuk peserta didik yang belum memahami materi, akan saya berikan kegiatan remedial berupa penjelasan ulang dan latihan tambahan. Sedangkan peserta didik yang sudah memahami materi, akan saya berikan kegiatan pengayaan berupa observasi tambahan terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada bagian refleksi, saya akan mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran, keaktifan peserta didik, efektivitas model pembelajaran, serta kendala apa saja yang muncul selama proses pembelajaran. Sementara peserta didik akan melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang telah mereka lakukan. Demikian presentasi RPP yang kurikulum merdeka yang telah saya susun. Saya berharap pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam memahami ciri-ciri makhluk hidup sekaligus menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya menyadari bahwa RPP ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.